semakin bebas, dia itu bagian-bagian tertentu dipegang, berani sun pipi, sun kening gitu kan. Lebih besar lagi ngasihnya, ujung-ujungnya hilanglah kegadisannya itu. Ikutilah kisahnya dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di samping saya ini ada alat musik yang memiliki nilai sejarah di lokal wilayah kota dan kabupaten Bekasi. Tetapi kota dan kabupaten Bekasi ini ada hubungannya dengan kampung-kampung yang berada di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita bahas saja, ada 3 nama wanita cantik bernama Aruna, Mona, dan Nyi. Kita bahas dulu tentang Aruna yang sudah kita ceritakan kemarin. Dan nama-nama ini tentu saja bukan nama asli ya. Namanya adalah nama samaran sesuai dengan aturan agar tidak mencederai seseorang. Kalau Aruna di dalam cerita kemarin itu bercerita tentang burung, di mana dia itu seorang wanita cantik dari desa datang di Jakarta bermain sinetron. Ternyata sebagai figuran itu hanya 150.000 bayarannya per hari, itu pun kalau ada dialog. Kalau figuran tanpa dialog kadang-kadang 70.000, paling tinggi 120.000, tergantung kepada PH-nya katanya begitu. Dan dia itu mendapatkan orderannya itu tidak langsung dari agensi, tetapi dari orang yang dipercaya oleh agensi. Begitu kata Aruna, nama samaran ya. Cerita ini ada di channel YouTube Bincang Ranjang yang dipandu oleh Anissa. Dia bercerita tentang bisnis keseharian untuk bisa membayar kontrakan, untuk bisa mendapatkan makan sehari-hari, karena dia itu orang desa yang boleh dikatakan fanatik terhadap agama. Tetapi ketika bergaul di Jakarta, bertemu dengan om-om yang ramah, boleh dikatakan bijak ya, sering mengajak jalan-jalan, dan ujung-ujungnya ditawari 15 juta per bulan, dapat apartemen, mobil untuk sehari-hari, dan biaya perawatan seminggu sekali. Uang yang luar biasa mengagetkan, sementara Aruna itu hanya mendapatkan 150.000 per hari itu kalau jadi figuran dan mendapatkan dialog di situ. Sedangkan ini 15 juta per bulan. Memang tertarik walaupun sangat mengagetkan pada saat itu. Akhirnya muncullah hasrat untuk memanfaatkan saja. Karena kalau menerima tawaran itu kan harus kegadisannya hilang begitu, dan dia tidak ingin melukai orang-orang tua yang melahirkannya di kampung. Akhirnya ya cuma jalan-jalan, dan habis jalan-jalan dikasih uang 1 juta, bahkan kadang-kadang 2 juta. Hanya jalan-jalan saja. Kamu sudah makan? Belum. Ya udah, kamu mau makan apa? Yang dia tahu ya makanan istimewa itu KFC, kan di kampung tidak ada. Akhirnya ya dibeliin KFC, pulangnya ya dibeli oleh-oleh juga. Cuma begitu saja. Lama-lama dia chat lagi dan diberikanlah gambar burung. Itu burung apa om, katanya. Ya ternyata bahasa kerennya mah video call untuk pemuas seks, dengan cara dia disuruh mendesah, disuruh menjulurkan lidah,
dan akhirnya si om itu juga mendapatkan kepuasan. Begitu ketemu dikasih uang lebih besar gara-gara video call mempertunjukkan burung dan berdialog tentang burung, dan si omnya itu puas dengan cara dialog seperti itu, maka amplopnya 2 juta gitu sekali pertemuan kalau sudah video call seperti itu. Itu adalah kisah Aruna yang bukan nama yang sesungguhnya. Akhirnya dia mendapatkan uang. Ya kalau si om itu mau melakukannya seperti itu ya harus transfer dulu 1 juta atau 2 juta. Itu kisah Aruna di dalam peristiwa kemarin. Yang kita akan bicarakan di sini namanya Nyi. Di Babakan Kondang, daerah Kasomalang, sekarang Kecamatan Kasomalang itu ada sebuah kampung yang dulu belum ada jalan yang masuk mobil pada saat itu. Kalau sekarang sudah ada tempat wisata namanya Cimincul di situ. Ada juga Curug Mas Sigit. Dulu juga sudah ada, tapi belum dijadikan daerah wisata. Di sekitar daerah Curug Mas Sigit itu ada sungai mengalir terus ke sana besar. Dan masyarakat penduduk asli di situ pasti sudah tahu kalau di situ banyak ikan. Tapi anehnya ketika masyarakat sedang mencari ikan, suka ada manusia tidak berbusana dari daerah kejauhan kelihatannya mencari ikan begitu. Tetapi ketika didekati menghilang. Konon katanya itu adalah penduduk asli di tempat tersebut dan tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitar. Akhirnya ada pesantrenan dengan nama kiainya adalah Kiai Usup di situ. Masyarakat berbincang-bincang karena pesantrenan itu kalau wudhu, kalau mandi, para santrinya itu tidak di pesantren Babakan Kondang itu, tapi pergi ke lembah dan di situ ada sungai. Nah, sungainya airnya bersih di situ, bening sekali. Dan disitulah mereka mandi sambil bersenda gurau, cerita-cerita. Barulah sampai cerita. Saya kemarin penasaran, konon di sungai yang besar itu ada makhluk seperti manusia, tidak berpakaian, tetapi kalau ada gerak-gerak orang dia langsung menghilang, begitu. Kayaknya banyak di situ. Gitu. Akhirnya dikejar. Sambil mencari kayu bakar atau apa gitu, para santri itu jalan-jalan ke situ, tidak menemukan apa-apa karena itu adalah hutan. Di seberang hutan ternyata jauh berapa kilo gitu karena perjalanan ada perkampungan itu indah. Ternyata di situ suka melakukan ritual-ritual seperti 17 Agustusan atau kegiatan apapun dengan dondang-dondang yang dipanggul bersama, itu berupa bangunan-bangunan yang indah dengan sesajen-sesajen. Tapi itu budaya dan disitulah selalu ada pesta-pesta seperti itu. Akhirnya betah di situ, banyak wanita-wanita cantik begitu kan, dan penduduk asli begitu. Tertariklah dengan seorang wanita cantik bernama Nyi namanya. Ini juga nama samaran ya, bukan nama yang sesungguhnya. Ternyata orangnya ramah dan pakaiannya modis. Sementara masyarakat di situ kan pakaian-pakaian itu betul-betul pakaian kampung desa. Sementara dia modis. Kadang-kadang pakaian celana pendek atau rok mini. Kemudian bagian bajunya gue selalu sesuai dengan model-model yang berkembang. Padahal waktu itu belum ada televisi pada saat itu. Karena dia itu cantik, seksi, kulit putih, berpakaian modis, akhirnya penasaran. Ada seorang santri dari muridnya Ajangan Usup itu akhirnya rutin. Setiap ada waktu senggang di sela-sela pengajiannya itu selalu datang ke sana mengamati. Kebetulan yang namanya
santri tadi itu asalnya dari daerah Pamanukan yang sudah terbiasa dengan kendaraan atau pergi-pergi jarak jauh. Akhirnya diamatilah Nyi ini sebenarnya siapa begitu. Setiap datang ke sana adanya hari apa gitu, kadang-kadang hilangnya 3 bulan gitu kan, 2 bulan menghilang tidak ada. Kalau ditanya kemana, nggak tahu, katanya kerja di Jakarta, bilangnya kerjanya di Jakarta. Oleh dia diamati karena orang dari daerah Pamanukan itu banyak kendaraan, ngobrol-ngobrol begitu. Nah, ketika wanita ini itu ada di lokasi, dia amati terus. Begitu dia kerja mau ke Jakarta, dia ikuti. Terus diikuti, ternyata dia itu bekerjanya di Bekasi. Bukan bekerja di rumah makan, tapi kerjanya di diskotik. Nah, ternyata diskotik itu juga izinnya bukan diskotik, tetapi sanggar tari. Ini barangkali kisahnya ya. Ternyata di Bekasi yang namanya wanita-wanita cantik seperti ini itu banyak dari berbagai daerah. Dan rata-rata dia itu lulusan pesantrenan. Wanita-wanita cantik dari pesantrenan itu di sana hanya bekerja mengantarkan minuman saja. Minuman-minuman favorit di desa itu. Kalau di desa itu adalah itu minuman langka seperti Sprite gitu, ya begitulah mereknya di antaranya kan. Tetapi ada minuman aneh yang tidak dikenal oleh mereka. Ternyata itu adalah alkohol. Nah, ketika pulang ke kampung, mereka itu banyak yang tidak mau kerja lagi. Kenapa? Karena ternyata kerjanya sih enak, cuma nganter-nganter minuman. Tetapi di lingkungannya itu banyak wanita-wanita yang selalu dibawa dengan bapak-bapak yang baik-baik itu. Tapi entah kemana, banyak juga katanya yang hamil. Padahal di situ hanya nyetel musik, kemudian joget-joget saja. Tapi kenapa kok banyak sekali orang-orang yang kok hamil begitu. Nah, ternyata mereka itu banyak duit dari situ. Lokasinya yang sekarang dijadikan rumah sakit umum di Kabupaten Bekasi di Cibitung itu, disitulah lokasi ada beberapa kafe yang izinnya itu adalah sanggar tari. Nah, yang sekarang sudah tidak ada, orang sudah ada yang jadi pom bensin, ada yang sudah jadi rumah sakit umum, dan masih banyak lagi. Katakanlah Mona. Mona itu juga nama samaran ya, konon nama aslinya Siti apa begitu. Dia pernah menikah dengan konglomerat wilayah kampung di sekitar daerah Bekasi Pantai begitu. Tetapi setelah menikah dengan orang keturunan Cina, yang boleh dikatakan sudah engkong-engkong begitu, dia tidak menyerahkan kegadisannya, bahkan kabur. Hilanglah begitu, akhirnya sampailah di tempat pekerjaan di diskotik tersebut. Dan apa yang terjadi di situ yaitu cuma mengantar-ngantar minuman, padahal suaranya bagus, pandai menyanyi. Nah, dengan alat musik ini salah satu contohnya yang diceritakan, saya diminta datang ke lokasi itu karena alat musik ini mau dijual. Kebetulan saya perlu, walaupun saya bukan orang musik, tetapi dengan alat ini bisa untuk sebuah pertunjukan mengundang orang-orang pakar untuk mengajari anak-anak mempelajari musik begitu pada saat itu. Begitu saya datang, ternyata di diskotik itu alat-alat musik seperti ini itu ganti-ganti. Kalau ada produk baru ganti yang baru, produk baru ganti lagi yang baru. Jadi yang lama dijual. Ini dulu masih belum lama sebenarnya. Begitu saya beli, harganya murah sekali. Nah, ngobrol lah dengan Mona nama samaran tadi, dan dia cerita seperti tadi. Lama kelamaan bercerita lah bahwa
di sini itu wanita-wanita di sini itu orang baik-baik semuanya, dan ada yang hamil juga pada akhirnya. Kok bisa gitu, bisa bekerja di tempat seperti ini, ada apa, gimana prosedurnya? Ya orang tua itu sebenarnya tahunya saya kerja di rumah makan, karena bilang begitu, kerja di rumah makan, tapi ternyata di diskotik hanya mengantar-ngantar minuman. Dan karena si bapak-bapaknya yang ada di sini itu orang-orang berduit, kadang-kadang dompet aja diberikan, saya ambil aja kalau mau, katanya begitu. Akhirnya ya tidak mau lah, akhirnya dikasih tip. Karena terbiasa menerima uang yang jumlahnya tidak umum itu, akhirnya janjian, yuk kita jalan. Akhirnya jalanlah seperti Aruna yang tadi ceritakan, jalan-jalan. Kalau dipegang tangan atau dipegang bagian-bagian tertentu, diem saja, besoknya itu dikasih uang tipnya besar, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Semakin bebas, dia itu bagian-bagian tertentu dipegang, berani sun pipi, sun kening gitu kan. Lebih besar lagi ngasihnya. Ujung-ujungnya hilanglah kegadisannya itu. Nah, yang ingin kita bicarakan, karena mereka itu rata-rata dari pesantrenan. Pada saat saya ngobrol dengan Mona atau Siti tadi, di sana nama-namanya sudah berubah. Tidak ada itu nama Ikem, tapi namanya jadi Ike gitu. Di situ nama Inem itu nggak ada. Di situ namanya jadi Ine begitu. Jadi keren-keren namanya, termasuk Aruna, Mona itu kan namanya sebenarnya Siti apa gitu. Namanya pakai Arab ke Arab-Araban begitu. Dan setelah dibicarakan lagi, dikomunikasikan lagi, ketika saya sudah tahu lokasi tempat kontrakannya, kalau siang-siang tidur begitu. Tapi kalau saya datang ya dia ngobrol lah, karena ngerti bahwa saya waktu datang ke sana itu hanya membeli alat ini gitu. Dia cerita panjang lebar bahwa dia itu begitu datang ingin ke Jakarta bekerja, itu ada razia. Kepolisian sudah tahu kalau ada wanita-wanita cantik di mobil pasti dirazia kalau mau pergi ke Jakarta, karena itu adalah penjualan orang untuk dipekerjakan di diskotik-diskotik, bahkan pelacuran. Karena dia itu satu mobil itu diduga oleh kepolisian itu akan dibawa ke Jakarta. Pinter ternyata orang pendistribusi atau penyalur pekerja itu, semuanya pegang Al-Quran dengan pakaian hijab, ada yang pakai mukena begitu. Ini mau pengajian Pak, ke polisi itu. Begitu lihat Pak, ada pegang Al-Quran begitu. Kemudian di situ pada pakai baju muslim, ada yang pakai mukena begitu. Oh mau pengajian, ya udah silakan lanjut. Itu razia itu begitu, ternyata bebas. Begitu sampai di jalan tol, mobilnya minggir, hijabnya dibuka, Al-Qurannya masukkan di dalam kardus, barulah mereka pakaian-pakaian seksi, pakai rok ini, pakai segitiga gitu dengan bercermin, pakai lipstick dan jadi cantik seksi begitu kan. Barulah sampai di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada yang di Tangerang, di posisi-posisi namanya sanggar tari. Di situ mereka bergerombol ngontrak, dan malam hari itu kira-kira mulai bekerja itu setelah Isya. Setelah Isya itu musik sudah mulai berdenting, dan alat musik inilah yang mereka gunakan seperti ini, dan ganti-ganti ya selalu produk terbaru. Dan mereka hanya nyanyi-nyanyi atau joget-joget, kemudian mengantarkan minuman. Itulah barangkali kisah tentang Mona, Arina ini, yang di desanya dikatakan bekerja di rumah makan itu ternyata bukan bekerja di rumah makan, tetapi di diskotik yang boleh dikatakan pulang dari sana itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah mendekati 5 bulan itu sudah hilang kegadisannya.
Tapi untuk daerah Babakan Kondang, Babakan Larang itu mereka setelah 1 bulan 2 bulan sudah gajian pertama itu sudah tidak mau lagi bekerja di situ. Mereka sudah begitu ditanya, enak sih kerjanya mah cuma nganter-nganter minuman, tapi maraknya nggak tahu minuman apa itu, katanya bilang gitu. Banyak yang tidak melanjutkan pekerjaan itu. Nah, terus ditanyalah kepada ibu bapaknya, ibu kenapa diizinkan bekerja di sana? Katanya penghasilannya besar sampai puluhan juta. Puluhan juta, iya, dan kenyataan banyak sih Anu tuh orang kaya. Seperti yang tadi diceritakan itu di awal ya, yang para santri dari ajengan usup itu kan ada santri mengatakan bahwa anaknya itu uangnya banyak. Sementara yang lain kerja itu untungnya nggak besar, biasa-biasa saja, tapi dia kaya raya. Ternyata orang-orang yang kaya raya itu ada kerja sampingan. Di tempat minum-minum di situ, di diskotik itu tidak ada mabuk-mabuk, tidak ada yang dikatakan prostitusi, tidak ada, hanya hiburan-hiburan saja. Di razia juga tidak ada. Tetapi ketika berani diajak jalan-jalan, seperti kisah Aruna tadi, kemudian masuklah di hotel, disitulah ada narkoba, disitulah ada minuman keras yang memabukkan, sehingga terjadilah apa yang dikatakan prostitusi tadi. Demikian barangkali sebagai pengalaman yang sebenarnya masih panjang ceritanya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.